Iya, saya pengacara kita. Udah kenal lama? Belum kenal lama. Kok tiba-tiba dia datang ke Anda? Jadi Bang Gani, waktu saya masuk sini, wajahnya kurang semangat ya. Nanya mana kita tenang, tapi begitu Mbak Ayu dan Mbak Kita datang, semangat lagi. Indonesia luar biasa. Iya, saya nggak semangat karena hanya lihat Anda. Jadi kalau lama-lama tambah gak semangat ya. Apa kesimpulan Anda dari yang dialami kita sebagai pengacaranya? Ya itu kalau gitu gini, saya menggambarkan dengan sebuah lagu ya, sebuah lagu. Enggak, saya membuat gambaran saja sebuah lagu. Kira-kira ini gambarannya lah. Kau tahu, aku juga tahu. Kau punya, aku juga punya. Kau baru, aku juga baru. Kau senang, aku juga senang. Kita TST saja, tahu sama tahu. Nah, kira-kira begitulah. Jadi, saya turut prihatin ya. Artinya memang klien kami ini diobok-obok tidak hanya masalah kasusnya saja sampai ke hal yang pribadi, karena menyangkut dia adalah seorang artis. Tapi dari cerita yang dialami oleh Vita, saya sudah menjelaskan kepada seluruh Indonesia. Hari ini pun baru tahu kalau Vita itu diminta kembali uang-uang kecilnya sama KPK. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan yang manusiawi, ya. Karena hubungan saya dengan Olong itu saya kenal juga. Bahkan pada tahun 2005 saya pernah melaporkan Olong ke Polda Metro Jaya, Patana. Jadi saya sudah laporkan, kemudian dihukum pengadilan 3 tahun penjara. Ini kasusnya memang ada kaitannya dengan Pak Lutfi. Pada saat itu beliau masih sebagai bendahara umum Partai PKS. Bahkan 3 bulan lalu saya sempat nanya tentang Ahmad Patana kepada Pak Lutfi. Pak Lutfi bilang sudah tidak berteman lagi. Walaupun akhirnya 2 bulan kemudiannya mereka tertangkap bersama-sama dalam perkara impor daging sapi ini. Nah, dan ini menyangkut klien saya. Memang dari awal dulu Olong ini memang suka ke artis. Bahkan 2005 ada artis yang sudah agak ribut ya sekarang. Dan bahkan mereka ngejek saya. Kenapa bisa hadir Farhad di sini? Saya bilang saya orang yang terlibat di situ. Nah, jadi harapan kami mudah-mudahan Vita ini bisa menjalani proses ini. Toh sudah dikembalikan semua. Jangan lagi dijadikan tersangka. Atau terlibat seolah-olah dia ini adalah bersama-sama untuk koruptor. Jadi itu tolong dipisahkan. Mumpung ada Pak Johan ya di sini, ya kami minta Indonesia tahu bahwa dia adalah wanita yang tidak kepikiran ke sana. Apabila memang menyembunyikan harta atau sawah atau apa ya, saya akan menyarankan klien saya untuk mengembalikan. Tapi ini hanya kebaikan karena pernah dioperasi usus buntu, kemudian dibantu. Kalau saat ini harus dibalikin uang ke KPK, klien saya belum punya duit. Baik, mungkin bisa dicicil lah berapa tahun kira-kira Pak. Apa maksud Anda Olong suka ke artis tadi? Ya maksudnya modusnya. Dia mungkin suka pacaran dan kasih duit. Tapi intinya saat itu ya sama Lutfi 11-12 lah kira-kira. Anda jangan menuduh ke orang lain lagi. Oh iya benar ini Pak. Ini benar ini bisa dipertanggungjawabkan loh Pak. Baik. Anda setuju bahwa itu pencucian uang? Tidak setuju. Kenapa Anda nggak setuju? Karena dia kan terang-terangan. Bahkan jumlahnya tidak sebesar apa yang dituduhkan kaitan Olong. Dan dia jelas hanya kaitan kebaikan seorang manusia, ke wanita. Dan dengan itikat baik dia mengatakan dia akan mengembalikan. Hampir semua masalah seperti itulah kira-kira. Bung Karni, barangkali tolong statement itu dicabut yang berkaitan dengan LHI. Atau bisa menjelaskan karena ini didengar oleh jutaan
orang di Indonesia ini. Oleh Saya karena itu akan harus jelas mempertanggungjawabkan itu apa maksudnya? omongan saya. Kenapa Pak? Maksudnya apa? Iya, 11-12 itu memang mereka berteman. Kemudian tahun 2005 itu ada jatah pulsa Telkomsel. Kemudian klien saya, ya termasuk Bang Fahmi yang ada di sini juga kita melaporkan bersama-sama. Dan vonisnya betul 3 tahun penjara. Bukan itu yang ditanyain, Anda bilang 10-11 atau 11-12. Anda tadi kan menggambarkan soal wanita, artis. Iya. Lalu ada Fatona. Ya toh, lalu menyebut soal LHI yang seperti yang saya sampaikan itu. Maksudnya apa? Iya, 11-12 mereka sama-sama suka perempuan. Ini legal action. Harus ada legal action. Saya kira saya udah cut dari tadi, jadi nggak perlu di. Saya harusnya belum ke Ibu Yenti. Wah, dia mau pergi cepat. Pergi cepat. Pagi saya harus Bu Yenti, setelah melihat kasus ini, Bu Yenti pernah di forum ALCD juga yang berpendapat bahwa semua uang itu yang beredar kemana-mana, kalau hasilnya dari kejahatan, maka itu pencucian uang. Ketika itu kita nggak sependapat. Karena bagi saya pencucian uang itu adalah uang itu sengaja untuk mengelabui penegak hukum, dititipkan, kayak saya titipkan Pak Ridwan, nanti juga mungkin saya ambil lagi. Jadi bukan Bang Karni, saya selaku kuasa hukum LHI angkat bicara. Saya kira nanti, karena saya lagi bicara yang lain. Anda boleh bicara nanti. Saya lagi menggunakan pencucian uang. Bagi saya ya seperti yang dikasihkan ke Vitalia atau ke Ayu. Ya itu katakanlah seperti yang dituduhkan Farhad, pemberian biasa. Kalau itu mau dipersoalkan, sita juga uang yang di rumah sakit. Berarti itu uang korupsi juga rumah sakitnya. Jadi artinya ya itu berbeda pendapat kita. Apa Anda masih dalam pendapat Anda? ya pada intinya pencucian uang itu adalah undang-undang berkaitan dengan process of crime. Jadi berkaitan dengan hasil kejahatan. Jadi kalau ada satu kegiatan atau kegiatan itu baik mengalirkan atau menerima aliran atas harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, maka terjadilah pencucian uang. Maka di dalam teori ada pelaku pencucian uang itu dua kriteria. Yang pertama adalah yang aktif, yang mengetahui hasil kejahatan dan kemudian dia mengalirkan, atau patut menduga berasal dari hasil kejahatan dan kemudian dia mengalirkan. Atau yang kedua itu adalah yang pasif, yaitu bahwa dia sama sekali tidak terlibat dengan kejahatan utamanya atau yang menghasilkan uang tadi, tetapi yang bersangkutan itu menerima atau menguasai, baik itu penerimaan langsung maupun transfer, maupun dikatakan di sini sebagai hibah ataupun penitipan, atau bahkan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya harta tersebut berasal dari. Ya, sekarang orang kaya si Vitalia. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Pak Tanah swasta loh, bukan anggota DPR, bukan pejabat, royal sama dia. Bagaimana dia menduga bahwa ini uang dari korupsi? Ya, permasalahannya memang di situ bahwa pasal 5 itu unsur yang paling penting adalah ada penerimaan. Satu, dia menerima. Ya menerima jelas. Menerima. Pengemis Ya. juga Kemudian menerima, harta kekayaan. kita kasih. Itu adalah unsur objektif ya, itu adalah aktus reusnya. Kemudian kita tahu bahwa seseorang hanya bisa dipidana kalau aktus reus dan mens reanya terpenuhi. Jadi di sini ada permasalahan mens rea, yaitu dalam hal undang-undang ini mens reanya adalah reason to know, patut menduga atau bahkan have knowledge, mengetahui. Saya pikir makanya kalau dia itu menteri ya, Pak Tanah itu menteri atau pejabat, saya bisa menduga bahwa ini mungkin uang korupsi. Masih bisa lah kalau dia banyak banget kasih. Itu orang swasta kasih, saya tiba-tiba Pak Ridwan Saidi lagi
cuannya itu bagi-bagi ke saya. Pada saya duga korupsi. Iya. Jadi bahwa memang undang-undang mengatakan bahwa seseorang yang jangan hanya mengetahui karena nanti orang akan mengaku tidak tahu, tetapi juga ada satu unsur lagi yaitu patut menduga. Ini yang menjadi tugas dari penegak hukum, apakah bisa menentukan bahwa yang bersangkutan itu masuk kriteria patut menduga. Apakah atau bahkan menduga pun sama sekali tidak bisa. Kalau memang keadaannya bahwa yang bersangkutan yang menerima itu sama sekali tidak patut menduga, kita seorang bicara. Istri dapat dari suami, kita tidak akan menduga suaminya orang baik-baik. Ibu dapat dari anaknya, tahunya dia anaknya sholat, puasa. Bahwa ini mungkin uang haram, masa dia tanya mana jadi uang halal. Ya, ini ya seperti inilah si Ayu, dia terima untuk dia show. Si Patona ini siapa? Kata beliau itu tadi makelar lagi. Makelar ya banyak duit tuh. Dan laki-laki royal gak ada Patona loh. Banyak di Jakarta yang royal. Itu juga jazz. Ada yang ngasih Ferrari loh. Betul. Kalau royal ya nggak apa-apa. Ya, tapi baik royal terus ngasih banyak dan kemudian memang itu uangnya ya, akan tapi bagaimana dia, masalah. Bagaimana seorang yang dikasih itu bisa menduga ini swasta korupsi di mana ini? Begini, permasalahannya kan kita sekarang sudah punya pasal 5 ini. Pasal 5 menyatakan bahwa kalau kita menerima sesuatu harta kekayaan dan kemudian nanti ternyata yang kita terima itu berasal dari hasil kejahatan dan orang lain menjadi masalah kan misalnya di KPK, itu nanti kita akan mau nggak mau akan menjadikan saksi sekarang kan, diperiksa apakah kita mengetahui atau patut menduga. Seandainya dua unsur ini tidak, meskipun sudah menerima tentu juga tidak bisa terjerat oleh pasal 5. Jadi di permasalahannya seperti itu. Ya betul Ibu ya. Jadi beliau berdua ini terlibat pencucian uang. Tergantung nanti tergantung bahwa apakah kalau saya kira kalau mengetahui mesti tidak mengetahui tidak mungkin yang memberikan mengatakan bahwa ini uang korupsi ini untuk Anda gitu kan, nggak akan ya Mbak, ya tidak mungkin. Jadi memang ada satu hal di mana si penerimanya itu yang harus patut menduga apa tidak. Nah ini nanti kita akan lihat apa memang betul-betul tidak patut menduga. Misalnya memang saya mengatakan di beberapa media bahwa misalnya kita harus lihat alasan penerimaan itu untuk apa, berapa jumlahnya, sesuai tidak. Kalau misalnya seperti kata tadi betul misalnya Mbak Ayu mengatakan bahwa memang dia seperti itu, harganya segitu kalau dia akan melakukan show. Dan kemudian dia mengatakan di beberapa, mungkin di TV One juga bahwa dia sering juga menerima job untuk partai, di mana yang menghubungi dia adalah seorang pengusaha ya. Mbak Ayu mengatakan itu pada saya dan itu memang biasanya seperti itu ya, tentu dia tidak patut menduga karena ya, pada umumnya bisa aja dia kasih lebih. Lihat Ayu dia senang. Iya, nggak apa-apa. Apalagi mulai jatuh cinta. Ya. Dia kasih lebih, karena itu 20 juta tarifnya. Yuk, 50 aja yuk. Bisa loh. Ya, kalau sedikit, tapi kalau tiba-tiba tambahin. kalau tiba-tiba ditambahin 500 juta tentunya kan, oh ini siapa gitu kan. Mestinya harusnya begitu, siapa ini kok tambahinnya 500 juta. Sekarang permasalahannya takutnya kalau ternyata yang diberikan itu berasal dari hasil kejahatan kan jadi masalah juga. Iya kalau masalah saya setuju, tapi yang saya tidak setuju bahwa itu adalah pencucian uang. Pencucian uang itu bagi saya orangnya benar-benar dipakai untuk mencuci itu uang. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Uang daging sampai di mana? Kemana saja? Sekarang saya ke pengacara. Apa ya Pak Zainuddin mau ngomongin? Iya, sebelum saya ngomong, saya minta kejelasan dari Saudara Farhad Abbas terkait dengan klien saya 11-12 dengan Fatona.
Saya ingin ketegasan, dicabut atau tidak. Saudara Farhad. Ini banyak didengar oleh hampir 100 juta lebih penduduk Indonesia. Banyak SMS, BBM protes dari seluruh kader PKS, masyarakat yang memang menginginkan sebuah keterangan, sebuah pembicaraan dalam forum terbuka secara beradab dan bermoral. Silakan, Pak. Jadi gini, Bapak nggak usah mancing-mancing atau minta tegas tidak tegas ya. Tapi ini kan sudah jadi rahasia umum, itu aja ya. Oke. Saudara itu pernah jadi lawan saya di tahun 2005. Ada seorang pengusaha voucher yang saudara gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saudara mangkir, saudara sudah gugat, saudara mangkir, tidak maju di sidang. Oh, tidak ada kaitan dengan itu. Tidak, itu memang Tidak ada kaitan fakta itu. harus saya buka. Waktu Karena itu sudah pengacara cara yang menggugatnya itu dia keluar membawa berkas silang. Jadi Anda jangan terlalu mencari cara yang lain. Berarti saya akan melaporkan saudara pidana. Wah, tidak ada kaitan dengan Anda. Etik ke profesi. Saya minta tidak ada yang berteriak ya. Sekali lagi, Anda keluar. saya nyatakan pada kesempatan Itu udah ini rahasia saudara umum. Televisi pun tertangkap dengan wanita. Dan etik Itu sudah rahasia umum. Komite Etik Pradi. Terima kasih. Itu sudah jadi rahasia umum. Saya kira cukup para. Oke. Ya nih. Ya. Saya masih lanjut Bang Karni. Oh, ada ya. Kan tadi tentang ketidakterimaan saya mengenai Silakan. pernyataan saudara Farhad. Kemudian mengenai kasus Pak LHI yang selama ini menjadi berita dan sekarang menjadi menarik sampai dengan saudara Farhad Abbas ini. Pak LHI kalau boleh dikatakan tentang uang 1 miliar, itu adalah kasih yang tak sampai. Ya. 1 miliar tertangkap tangan dan beliau tidak pegang uang. Ada di Fatona. Fatona dari 1 miliar itu 10 juta untuk perempuan, 10 juta di kantongnya. Tinggal 980 juta. Dari 980 juta Bang Karni, ada 290 juta yang sudah dibuatkan kwitansi dan 550 juta sudah dibuatkan kwitansi untuk dia bayar hutang dan mobil yang dia beli. Itu artinya disinilah KPK bermain dalam kegamangan. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ditangkap Fatona pada malam itu, maka uang yang 1 miliar dari Indoguna yang katanya untuk diberikan kepada Lutfi Hasan Ishak adalah akan digunakan oleh Fatona untuk membayar hutang-hutangnya. Tunggu dulu. Dia udah tanda tangan kwitansi. Ada Untuk membeli dari mobil. forum di Dari mana dia forum. membeli mobil, 2 orang Ya. sudah ditelepon, tapi telepon sadapan ini tidak pernah diperdengarkan oleh KPK kepada publik. Tidak pernah juga disampaikan kepada media. Atau mungkin disengajakan, disembunyikan karena tidak menguntungkan KPK. Tapi bisa saja dia bukan mau bayar pakai duit yang 1 miliar. Dengan uang itu. Dari Karena mana kita sudah tahu ada bahwa itu dari uang itu dia mau bayar? 2 orang yang membawa kwitansi senilai 290 juta dan 550 juta sudah ada di Le Meridien. Malam itu. Pada saat ketika Fatona ditangkap, ada salah satu penyidik KPK yang menangkap pada saat itu. Bang, ada 2 orang di bawah ini mau diapain? Tinggalkan. Abaikan saja. Kita harus menangkap Fatona. Itu artinya ada upaya untuk mengabaikan sesuatu peristiwa yang sebenarnya, tapi mencoba untuk menjerat LHI dengan cara yang tidak fair. Jangan mungkin perlu jawab. Saya tentu harus menjawab. Baik, terima kasih Pak Karni. Jangan melihat pada satu titik peristiwa di mana AF tertangkap ya. Sebelum AF tertangkap tentu ada peristiwa-peristiwa yang mengikutinya. Apakah Anda pernah menyampaikan di mana posisi LHI ketika AF ditangkap? Yang kedua, apakah peristiwa terjadinya tertangkap tangannya AF yang kemudian diikuti oleh tertangkapnya juga, kita tangkap juga LHI, itu tidak diikuti oleh peristiwa-peristiwa lain sebelum hari itu. Nah, bukti-bukti itu nanti kita sampaikan di pengadilan, bukan di ruang publik. Nggak bisa dong, tadi sadapan disampaikan secara terbuka. Wah, ya ini penegakan hukum yang saya kira justru melanggar hukum. Jangan seolah-olah, saya tidak mau berdebat soal materi ya. Nanti di pengadilan tempatnya, Anda selaku lawyer LHI beradu argumentasi di sana. Bukti-bukti apa yang dipunyai oleh KPK ada nanti di pengadilan disampaikan.
Jadi proses itu tentu saya tidak bisa menyampaikan di publik apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh LHI. Dan tidak hanya dari proses tangkap tangan itu, bagaimana keterangan tersangka yang lain, ya, bagaimana pertemuan di Medan, bagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kemudian menyimpulkan bahwa ada terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang 3199, Undang-Undang 2001 jelas disebut, ya, tidak hanya pemberian, janji saja sudah bisa. Nah, saya kira tadi saya lihat Pak Ahmad Yani mantuk-mantuk. Nah, saya kira bisa disampaikan nanti di dalam proses pengadilan. Di sana kita beradu argumentasi. Jadi jangan menyimpulkan bahwa KPK tidak punya bukti apa-apa yang kemudian mengkait-kaitkan kepada LHI. Nah, nanti di pengadilan saya kira Anda punya argumen, KPK punya bukti, kita berdebat di sana. Siapa yang bisa memutuskan LHI itu bersalah atau tidak? Bukan KPK, bukan juga pengacara LHI, tapi hakim saya kira yang bisa memutuskan bahwa dakwaan KPK itu memang benar-benar ada bukti yang kuat. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak Ri begitu ya. Dari bicara dulu. Kami dari tim hukum juga, Pak. Timnya ya, satu tim. Jadi begini, simulasinya kalau betul itu dikaitkan dengan janji-janji, mana laundrynya di mana? Masa janji bisa dicuci? Saya kira yang namanya pencucian uang itu adalah tidak terkait dengan janji-janji. Itu yang pertama. Janji tadi bukan dalam pasal TPPU, tapi dalam pasal korupsi. Iya, tetapi kan berakhir dengan TPPU. TPPU itu buntut dari korupsi. Oke, ya. Jadi itu dua terkait dengan TPPU, Pak, ya. Di dunia manapun, yang namanya pencucian uang itu adalah variabel akibat. Oleh karena itu, predikat klaimnya tidak boleh datang kemudian setelah adanya peristiwa pencucian uang. Yang saya ngomongin tadi itu, iya, bahwa pokoknya dulu apa itu. Silakan. Jadi Bang Karni, ada persoalan lain yang lebih besar yang harus kita bongkar untuk melihat drama tamasya pemberantasan korupsi atau festival pemberantasan korupsi ini. Ya. Karena itu kan harus kita lihat akumulatif, ya. Dari apa yang hari ini kita punya. Kenyataannya pada hari ini 10 tahun atau 11 tahun sejak undang-undang ini berdiri, kok kita tidak tambah yakin, tidak tambah optimis, malah kita tambah pesimis. Saya tidak mau masuk ke dalam kasus Pak Lutfi, karena kita sudah sama, Bang Karni. Paham saya tentang undang-undang TPPU itu, meskipun saya tidak ikut membahasnya, itu adalah predicate crime. Itu kata kuncinya, ya. Tetapi kalau kemudian ada operasi intelijen di belakang sana, ya, untuk mengatur plot bahwa yang penting orang itu tertangkap dulu, setelah itu seluruh yang mungkin janggal dari hidupnya itu bisa dibongkar, maka itu yang saya tidak terima sebagai warga negara. Gitu. Dan itulah yang terjadi sekarang ini, karena memang KPK itu melakukan banyak hal yang tanpa pengawasan. Dan tanpa pengawasan inilah yang menyebabkan kemudian KPK terpaksa menyetujui plot yang dia buat dari awal. Saya mau kasih contoh. Tidak didampinginya saksi atau bahkan kadang-kadang tersangka dari awal. Ini adalah titik-titik krusial, ya, di mana seorang warga negara yang tidak paham apa-apa, disitulah dipelintir, diarahkan, bahkan menurut saya dalam banyak hal diinterogasi, ya. Bahkan diumpat, ya. Ada dari saksi Pak LH itu yang dikatakan pelacur. Ya. Dia bisa ngomong suatu hari, tapi itu dia katakan. Tapi yang jelas ini adalah didapatkan hasil sadapan di antara sopir dengan sopir misalnya. Ya. Antara orang-orang yang tidak terkait karena disadap lalu dipanggil. KPK kemudian memakai narasi diduga ada aliran. Kata-kata diduga ada aliran di publik kita sekarang itu telah dinistakan sedemikian rupa. Padahal aliran seperti yang Bang Karni ceritakan tadi nggak ada urusannya. Aliran itu setiap hari. Jadi don't punish the market. Itu cara kerja pasar.
orang bertransaksi seperti Mbak Ayu itu, apa urusannya? Itu kan hak dia sebagai pengusaha, hak dia sebagai orang yang berbisnis. Itu yang pertama. Jadi ada plot dari awal yang diciptakan dan plot ini kemudian diatur sedemikian rupa dari kasus-kasus ini. Dari kasus ini Bang Karni itu ada kemarin itu kena kasus Saudara Zaki, ya, yang sudah diperiksa Ahmad Zaki, yang sudah diperiksa untuk hari ini saya tahu dia diperiksa untuk ke-10 kalinya. Itulah yang kasus mobil ini tercuak dan kemudian terungkaplah ya bagaimana mereka dengan sangat sewenang-wenang memasuki kantor DPP PKS lalu ingin mengambil alih mobil itu dengan tanpa prosedur-prosedur yang benar gitu. Tapi semua itu terungkap melalui sadapan tadi. Saya tanya orang-orang yang datang dari sana, hampir semua pemeriksaan itu dilakukan dari seluruh hasil sadapan. Kasarnya, tidak ada sadapan, tidak ada korupsi. Itu yang terjadi di Republik Indonesia sekarang. Kalau tidak ada sadapan, maka tidak ada korupsi. Sebab seluruh konfirmasi yang ada tentang hubungan orang, tentang peristiwa, tentang kejadian, tentang kelakuan orang itu ditrace berdasarkan hasil sadapan itu. Saya kira itulah yang kekacauan pertama. Ya, tadi saya menyebutkan kekacauan narasi, yang kedua ini saya sebutkan kekacauan di dalam prosedur. Ya. SOP KPK itu disembunyikan. Ya. SOP KPK ini disembunyikan. SOP penyadapan sampai hari ini karena RPP ditolak, ya kan? Belum ada undang-undang yang mengaturnya secara detail. Itu KPK bikin sendiri dan tidak pernah dibocorkan kepada siapapun. Di dalam SOP ini dituliskan, padahal ini rekening, ini mengatur hidup orang yang harusnya dipublish di websitenya KPK. Tetapi di sini disebutkan dilarang menyalin, mengutip, menyimpan, menggandakan dokumen dan seterusnya. Ini kan bahaya betul kalau SOP yang mengatur juga kehidupan orang lain Anda sembunyikan. Sebab Anda bisa menggunakan SOP ini dan disimpang-simpangkan demi kemenangan pikiran yang berkembang di dalam KPK. Demi kemenangan plot daripada KPK. Dan inilah yang terjadi sekarang karena KPK menikmati selalu menang, negara selalu menang, negara tidak pernah salah, negara tidak pernah kalah. Yang kita lakukan, yang kita kritik dari Orde Baru, semua yang dilakukan oleh KPK sekarang adalah seluruh yang kita kritik dari Orde Baru. Baik. Negara menguasai imajinasi kita. Ada mau jawab atau Taufik Wasari? Ya, jadi ada operasi intelijen. Operasi intelijen yang mana tentu harus disampaikan ya. Jangan berasumsi seolah-olah ini kita dituduh retorika. Siapa yang berretorika? Sampaikan dong dengan jelas apa operasi intelijen yang mana. Selama ini proses yang dilakukan oleh KPK tentu mendasarkannya pada aturan-aturan yang berlaku ya, undang-undang yang berlaku, undang-undang yang menaungi kewenangan KPK. Jangan juga menganggap bahwa apa yang disampaikan itu benar, sementara KPK selalu salah. Jangan begitu juga. Dalam proses hukum, kita menghormati proses hukum. Nanti pengadilan tempatnya saya kira yang bisa memutuskan apakah yang disampaikan oleh KPK, apa yang disangkakan oleh KPK itu terbukti atau tidak gitu. Jadi siapa yang SOP tadi benar gak Anda simpan dan tidak dipublikasikan? SOP ada menyangkut kepentingan publik. Dalam proses penyidikan dan di KPK penindakan itu tidak untuk konsumsi publik. Tapi kita pernah memberikan SOP keseluruhan ke Komisi 3 ya. Waktu itu ketika diminta kita berikan SOP yang ada di KPK, terutama waktu itu permintaannya saya tidak tahu SOP apa saja yang diminta waktu itu, tapi kita pernah memberikan itu kepada Komisi 3 ya, SOP yang di KPK, terutama di penindakan. Saya kira itu. Baik, kita rehat sejenak. Undang ini kan penjemurnaan pada undang-undang yang sebelumnya. Karena kita sama-sama mengetahui, terutama untuk tindak pidana korupsi TPK ini, pelaku kejahatan korupsi ini begitu canggihnya menyembunyikan harta-harta yang hasil dia korupsi sedemikian rupa, mengalihkan sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu maka perlu setiap ada tindak pidana korupsi itu harus ada yang namanya tindak pidana ikutannya, yaitu tindak pidana pencucian uang.
Kenapa? Supaya kita mengejar tidak hanya memenjarakan si pelaku ini atau si koruptor ini saja, tapi bagaimana mengembalikan uang negara yang sudah dikorup oleh para koruptor ini. Pemiskinan sesungguhnya tidak terminologi pidana. Pemiskinan adalah terminologi sosiologi. Yang ini yang coba diadop sebenarnya di dalam undang-undang pencucian uang ini sendiri. Tapi memang sayang, institusi penegak hukum kita ini setiap ada tindak pidana korupsi jarang sekali menggunakan tindak pidana ikutannya atau tindak pidana pencucian uang. KPK baru-baru kali ini, baru beberapa. Tadi memang tidak hanya ini, ada beberapa. Tapi perkara-perkara yang lain belum digunakan. Nah, saya ingin kembali ke undang-undang pencucian uang ini, DPU ini. Sesungguhnya kuncinya itu hanya di beberapa pasal. Yang pertama yang harus dipastikan dulu itu adalah di pasal 2. Tidak akan pernah ada pasal 5, pasal 69 tanpa ada pasal 2 itu sendiri. Kuncinya di pasal 2. Apa yang dipahami oleh Bang Karni itu, itulah sesungguhnya yang rohnya, itulah sesungguhnya memori pateletingnya, itulah sesungguhnya original kontennya pada waktu kita berdebat itu. Atau asbabul urujnya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, di pasal-pasal berikutnya itu dia harus ditemukan dulu predikat crime-nya. Jadi tidak bisa pasal 5 ini berdiri sendiri. Tidak mungkin pasal 5 ini ada tanpa pasal 2. Nah, oleh karena itu kita memperluas betul. Tidak hanya tindak pidana korupsi, ya kan? Ini ada 25 pidana yang bisa digunakan tindak pidana pencucian uang. Sebelum Undang-Undang Nomor 8 2010 ini, setiap laporan yang dilakukan oleh PPATK hanya diserahkan kepada institusi kepolisian. Kita menganggap di sini juga terjadi terhambat ya. Oleh karena dengan undang-undang ini tidak harus. Maka PPATK, tak kala dia sudah menemukan LH-nya seperti itu, dia memberikan laporannya itu kepada kepolisian, kejaksaan, dan KPK sekaligus. Ya. Nah, tapi memang saya melihat akhir-akhir ini, penerapan undang-undang pencucian uang ini ada di luar konteksnya. Ini KPK baru boleh mengusut tindak pidana pencucian uang ini adalah tak kalah dia diberikan mandat dan diberikan kewenangan itu Undang-Undang Nomor 8 2010. Undang-undang sebelumnya dia tidak diberikan kewenangan. Nah, logika saya, pemahaman saya bahwa KPK boleh menempelkan pasal ini adalah sejak KPK diberikan kewenangan. Jadi peristiwanya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kasusnya Joko, ini kasus Joko. Joko ini kan diduga melakukan tindak pidana korupsi simulator. Simulator itu tahunnya 2010, mata anggaran 2010 pada waktu itu. Nah, seharusnya adalah kaitan yang ada tindak pencucian uang ini adalah seputar itu. Kalau nanti ada lagi dia melakukan tindak pidana lain, maka harus ditemukan dulu predikat crime-nya itu. Bolehkah? Dia harus boleh. Nah, memang perdebatan pada waktu itu, apakah tindak pidana pencucian uang ini menunggu inkra atau tidak? Apakah menunggu sudah ada putusan pengadilan atau tidak? Kita menyepakati pada waktu itu terjadi dua perdebatan. Tidak harus menunggu, maka pasal 69 muncul. Nah, pasal 69 itu patut diduga itu adalah pengertian itu dalam proses. Jadi kalau orang itu belum ada proses predikat crime-nya, maka dia tidak boleh ditarik. Contohnya proses itu dia sudah mulai dilakukan penyelidikan. Proses penyelidikan pun sendiri tidak boleh dilakukan putusan tindak pidana pencucian uang. Tapi tak kala dia proses penyidikan, maka dia boleh dilekatkan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Nah, kalau kita dalam konteks si saudara kita, dia tidak bisa dilekatkan. Karena proses yang terjadi itu sebelum ada tindak pidana predikat crime-nya. Predikat crime-nya ini kan muncul pada tahun 2010, seperti itu. Jadi dia tidak bisa diletakkan sebegitu saja. Kalau itu dilakukan, maka kita menggunakan senjata pemungkas untuk menghabisi orang semua. Ini sama dengan kalau tindak pidana politik, inilah namanya undang-undang subversif. Nah, oleh karena itu memang ini juga harus diluruskan. Tapi memang juga ini persoalan juga pemahaman hakim juga dalam memutus ini menurut saya beberapa hal. Kasus-kasus yang terjadi itu menurut saya keliru dalam menerapkan pasal-pasal ini. Sehingga banyak sekali pasal yang ditetapkan itu jauh tindak pidana itu sebelum dilakukan. Banyak yang terjadi itu. Nah, ini kalau itu terjadi, itulah yang saya maksudkan tirani itikat baik. Ya kan? Ini terjadi tirani itikat baik. Kita setuju, Bang Karni, bahwa koruptor di negeri ini, korupsi di negeri ini sudah begitu merajalela. Kita setuju. Bahwa dia harus dihukum setinggi-tingginya, kita setuju. Bila perlu hukuman mati. Hartanya perlu dirampas sedemikian rupa. Tapi harus ada memang konteksnya seperti itu. Baik, tapi pakar-pakar juga pendapatnya berbeda dengan yang ada. Tapi kan harus merujuk undang-undang ini. Kalau merujuk undang-undang ini, maka harus dilihat pada waktu roh pembuatan undang-undang ini tidak boleh lepas. Makanya ada namanya asbabul
nuzul, ada asbabun nuzul, ada asbabun kisah, semuanya seperti itu. Dia tidak boleh luar konteks memahami undang-undang itu. Dia tidak berdiri sendiri undang-undang itu. Bahasa Jawanya memori pantulitik. Apa yang kuasari maksudnya yang orang Jawa yang lama di Belanda. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau saya melihat dari kasus ini sebenarnya menurut pandangan saya kasus ini kasus yang biasa-biasa saja, sama seperti kasus yang ditangani oleh KPK lainnya. Tidak ada yang terlalu istimewa, ya. Namun memang seperti tadi dikatakan oleh Bung Fahri Hamzah, tadi katanya ada festivalisasi. Kalau menurut saya yang melakukan festivalisasi sendiri adalah Bung Fahri Hamzah sendiri, yang secara mantap dia menyampaikan di berbagai media perlawanannya dan sebagainya. Tapi saya juga memahami bahwa setiap pihak pasti punya hak untuk melakukan pembelaan, ya, baik itu kuasanya dari LHI maupun mungkin Bung Fahri mau wakil. Saya lagi bicara dulu, belum selesai. Saya belum selesai, Bung. Kekeliruannya jangan diteruskan. Saya baru bicara ketika KPK masuk ke dalam kantor saya secara ilegal. Saya tidak pernah bicara soal LHI sebelumnya. Itu Anda perlu catat. Ya, silakan saja. Oke. Nah, setiap pihak punya hak untuk melakukan pembelaan diri, baik itu kuasa dari LHI maupun mungkin Bung Fahri tadi melakukan pembelaan diri terkait dengan apa yang dialami dalam hal penyitaan yang dilakukan oleh KPK yang menurut Bung Fahri itu tidak tepat. Wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh KPK ini kan sedang dalam proses. Ya, saya tidak mau masuk ke materi. Kenapa? Karena begini, ketika KPK melakukan satu proses terhadap kasus LHI, sebagaimana kita tahu, KPK ini tidak punya kewenangan SP3. Asumsinya adalah, pada saat KPK melakukan menangani kasus LHI, termasuk dengan upaya paksa lanjutannya setelah itu, tentu didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat. Kenapa? Karena kalau tidak, pertaruhannya ada di KPK itu sendiri. Ya, kasus LHI pasti akan sampai ke pengadilan karena tidak mungkin dihentikan. Oleh karena itulah, ya, kita nanti akan lihat apakah benar pembelaan dari kuasa-kuasa hukum LHI atau pembelaan dari PKS yang mungkin bisa kita katakan diwakili oleh Fahri Hamzah, gitu ya, bahwa ini adalah konspirasi, bahwa ini ada upaya KPK untuk menembak partai dan sebagainya. Ya, ada tuduhan bahwa ini konspirasi Zionis dan sebagainya. Saya pikir itu nanti tentu bisa akan kita lihat di persidangan sekali lagi. Kenapa? Karena ya mau tidak mau ya seperti itu. Kita bisa bicara macam-macam di sini. Kita bisa bicara soal konspirasi, soal macam-macam apapun itu alasannya. Tapi bagaimanapun karena KPK tidak punya SP3, pasti ini akan tetap ke persidangan, ke pengadilan. Satu hal lagi, ya, kita mungkin tidak tahu nih, pasti yang tahu adalah penyidik-penyidik KPK. Apakah ketika sedang menangani kasus LHI ada pengembangan kasus? Semua kita paham ada yang namanya pengembangan kasus. Ketika satu kasus sedang ditelusuri, maka dalam penelusuran itu ada kemungkinan muncul temuan-temuan baru. Nah, KPK ini kan berangkat dari temuan-temuan itu. Nah, kalau misalnya ada TPPU yang kemudian ditelusuri oleh KPK, saya tidak tahu materi karena saya bukan penyidik. Tapi bisa saja ada kemungkinan, ya, TPPU itu muncul karena adanya temuan-temuan baru hasil dari pengembangan kasus. Jadi segalanya masih terbuka. Kalau kita katakan bahwa TPPU yang dilakukan oleh KPK ini salah, sesat dan sebagainya, saya pikir terlalu prematur untuk menyatakan seperti itu. Kita lihat saja nanti arahnya kemana. Kalau kasus-kasus yang ditemukan itu juga kita ungkapkan aja dari sekarang. Bukti aja nggak perlu. Tapi bahwa ada kasus lagi nih, ini kasus sapi, ternyata ada kasus ayam, ada kasus kambing. Sebaiknya kan terbuka begitu, sehingga penyitaannya layak. Ya, saya pikir tidak ada kewajiban bagi KPK untuk menerangkan temuan-temuan dari hasil pengembangan kasus setiap saat. Ya, karena namanya pengembangan kasus kan dia bisa berkembang terus. Ketika itu disampaikan ke publik misalnya, saksi-saksi yang nantinya rencananya mungkin akan dipanggil sudah bersiap-siap terlebih dahulu. Nah, itu kan ketika jadi berbahaya, sama seperti tadi yang disampaikan bahwa tadi ada penyadapan, seharusnya penyadapan disampaikan kepada publik. Ya tidak mungkin. Penyadapan dibuka,
di persidangan. Nggak mungkin disampaikan misalnya ke media dan sebagainya. Kita baru bisa tahu ada penyadapan itu, ada apa isi penyadapan itu ketika di persidangan. Seharusnya seperti itu. Ya, kalau penyadapan saya setuju bahwa tidak disampaikan. Tapi yang saya maksud tadi, pokok perkaranya itu kelihatan dari awal gitu loh. Sehingga orang tidak menuduh bahwa KPK ini main sita semua harta orang. Nah, masalahnya kan permintaan terhadap itu karena ada kebutuhan dari suatu pihak untuk melakukan pembelaan diri di publik, di media, ya. Artinya itu ada karena ada permintaan, karena ada kebutuhan dari pihak yang ingin membela diri. Saya pikir ya penyidik pasti punya strategi tersendiri lah. Karena itu bukan kewajiban, tentu bisa dipergunakan oleh penyidik untuk keperluannya bagi pemberitahuan kepada publik atau tidak. Kecuali kalau itu menjadi kewajiban. Kalau itu jadi kewajiban, barulah saya pikir itu wajib. Tapi karena tidak jadi kewajiban, untuk apa juga disampaikan? Anda sependapat kalau yang dialamin Vitalia sama Ayu bukan pencucian uang? Saya melihat setiap tindak pidana harus ada mens rea-nya, harus ada unsur jahatnya, gitu ya. Nah, kalau seseorang dia menerima satu pemberian yang kemudian ada hubungannya dengan satu peristiwa kejahatan, yang harus nyata-nyata bisa dibuktikan, harus ditemukan buktinya adalah mens rea-nya itu, unsur jahatnya. Misalnya ada persekongkolan jahat, ya, ada permufakatan jahat, ya. Misalnya si penerima sudah tahu nih, ini saya dapat dari suatu hal yang tidak benar atau melawan hukum, maka saya akan kasih kamu ya, nanti kamu simpan dan sebagainya. Itu baru ada mens rea-nya. Iya, kalau tidak ada, enggak dong. Kita tidak tahu. Tapi kalau dari cerita dari masing-masing versi ini, dari masing-masing versi ya, belum ditemukan seperti itu. Tapi kita tidak tahu. Saya sangat tidak tahu karena itu bukti-buktinya yang paling tahu adalah penyidik. Saya tidak bisa mengomentari jauh ke materi itu karena saya tidak tahu apa yang ditanyakan dan apa yang dimiliki oleh penyidik terkait bukti-bukti. Apa perlu dia mengembalikan jajan yang dikasih mungkin bulanan atau? Kalau soal itu begini, setiap penyitaan itu kalau misalnya nanti di persidangan tidak terbukti kan dikembalikan kepada yang pemiliknya. Saya pikir anggaplah itu sebagai deposit dulu lah, disimpan dulu, ditarik dulu. Tapi kan toh juga kalau ternyata memang tidak terbukti bahwa itu suatu bagian dari tindak kejahatan, pasti akan dikembalikan. Nah sekarang sebenarnya maka dari itu, ini saya sekali lagi melihat bahwa ini biasa-biasa saja. Terkait juga soal bagaimana saksi-saksi yang dipanggil oleh KPK, ya, itu kan setelah habis memberikan keterangannya kepada penyidik, punya kesempatan untuk menjelaskan versinya kepada media. Nah, jadi ya itu masing-masing punya posisinya sendiri. Saya pikir juga tidak ada masalah. Tidak ada hal-hal yang... Satu lagi pertanyaan. Bagaimana orang seperti Vitalia ini atau Ayu itu bisa tahu ya? Jadi uang yang dari komisi kuota daging atau jajan uang haram lainnya atau jajan uang halal. Bagaimana dia bisa tahu? Saya kira nggak perlu dijawab. Kita istirahat.